Al-faidatu ayahatil faidah. Takhfifatus syar'i, adapun keringanan-keringanan syarak. Sab'atu anwa'in adalah 7 macam. Al-awwalu, adapun yang pertama, takhfifu isqatin adalah keringanan dengan menggugurkan. Kaisqatil jum'ati seperti menggugurkan sholat Jumat, wal haji dan haji, wal umrati dan umrah, bil a'dzari sebab adanya uzur-uzur. Atsani, adapun yang kedua, takhfifu tanqisin, keringanan dengan pengurangan. Al-qasri seperti sholat qasar. Atsalitsu, adapun yang ketiga, takhfifu ibdalin adalah keringanan dengan mengganti. Kaibdalil wudu'i seperti mengganti wudu, wal ghusli dan mandi, bitayamumi dengan tayamum, wal qiyami fi sholati dan mengganti berdiri di dalam sholat, bil qumudi dengan duduk, wal ibtija'i dan tidur miring, awil imai atau dengan apa ima itu namanya isyarat, sholat dengan mata doang, takbir. Wasyami dan siam, bil it'ami dan mengganti puasa dengan apa? Dengan memberi makan, itu dengan bayar fidyah. Arabiu, adapun yang keempat, takhfifu taqdimin adalah keringanan dengan mendahulukan. Al-jam'i seperti sholat jamaah. Wa taqdimi zakati dan mendahulukan zakat alal hauli sebelum haul. Wa zakatil fitri dan mendahulukan zakat fitrah fi Ramadhan, di dalam bulan Ramadan. Wal kafarati dan bayar kafarat alal khinsi atas melanggar sumpah. Al-khamisu, adapun yang kelima, takhfifu takhirin adalah peringanan atau keringanan dengan mengakhirkan. Al-jami seperti sholat jamaah, wa ta'khiri Ramadhan dan mengqada Ramadan. Maksudnya ta'khir Ramadan bukan berarti mengakhirkan Ramadan, maksudnya mengqada puasa Ramadan. Lil maridi, bagi orang yang sakit, wal musafiri dan orang yang berjalanan, wa ta'khiri sholati dan mengakhirkan sholat, fi haqqi mustaqillin di dalam hak orang yang sibuk, bi inqadi qariqin dengan menyelamatkan orang yang tenggelam, au nahwihi atau sejenis qariq, minal a'dzari daripada uzur-uzur. Asadisu, adapun yang keenam, takhfifu tarkhisin adalah pengurangan atau keringanan dengan kemurahan. Tarkhis, keringanan dengan kemurahan.
rukhsah. Kasolatil mustajmiri, seperti solatnya orang yang cebok dengan batu. Ma'a baqiyatin najwi, beserta adanya sisa kotoran. Wa syurbil khamri, dan seperti minum khamr, lil ghassati, bagi orang yang keselak. Wa aklin najasati, dan seperti makan najis, litadawi, bagi perobatan. Asabi'u, adapun yang ketujuh, takhfifu taghyirin, adalah keringanan dengan perubahan. Kata girin nazumis sholati, seperti merubah susunan sholat fil khawfi, di dalam sholat syiddatul khawf. Ini ada tambahan kaitannya dengan keringanan-keringanan. Keringanan di dalam syara ada 7. Yang pertama, diberikan keringanan, dan keringanan tersebut adalah sifatnya menggugurkan. Orang gak bisa haji, kenapa? Karena uzur, gugur kewajiban hajinya. Berarti namanya takhfif isqat. Gak bisa sholat Jumat, gugur kalau dia ada uzur. Yang kedua, takhfif tanqis, yaitu keringanan dengan pengurangan. Normalnya mah sholat mutim, bukan sholat musafir, bukan orang yang qashar, kan 4 rakaat misalnya. Jadi berapa? 2. Berarti ada tanqis, ada pengurangan. Jadi keringanan dengan pengurangan. Ada takhfif ibdal. Ibdal mah ganti keringanannya itu. Gak bisa wudu, ganti dengan tayamum. Gak bisa adus, ganti dengan tayamum. Gak bisa sholat berdiri, duduk. Gak bisa duduk tidur berbaring. Gak bisa tidur berbaring, imam. Begitu juga gak bisa puasa, silakan bayar pinjam kalau memang sakitnya udah parah, tua rentak misalnya. Ada takhfif takdim, keringanan dengan cara boleh didahulukan, seperti jama', atau kalau ada uzur kamu boleh mendahulukan zakat sebelum waktunya haul, punya duit banyak misalnya. Kemudian zakat fitrah di Ramadan boleh didahulukan. Begitu juga kafarah atas pelanggaran sunnah. Selanjutnya, takhfif takhir. Tadi mah takdim, ini takhir. Keringanan boleh diakhirkan, sama jama' takhir, ya, jama'. Kemudian takhir Ramadan. Sekarang nggak mampu misalnya dia puasa karena lagi sakit, boleh ditakhir Ramadannya, dalam arti diqada. Atau takhirnya orang yang sholat, orang yang di hadapannya itu misalnya ada kebakaran, ada kebakaran lah, selalu memilih Allah Subhanahu Wa Taala, biarin tetangga sholat, enggak lah, tolong itu, tapi sholatnya kok. Atau inkon goreng di sini contohnya, orang yang tenggelam, kamu yang berenang, yang bisa berenang cuma kamu doang, atau di tempat itu hanya ada kamu, ada bocah atau enggak, biarin bail gitu, yang penting beribadah kepada Allah. Mati dong, nggak gitu. Ada takhfif takhir bagi dia. Kemudian ada takhfif tarkhis, ya. Itu takhfif dengan rukhsah, dengan kemurahan. Orang yang mati bersucinya itu, ceboknya itu menggunakan batu, ya, sebersih-bersihnya pakai batu. Adalah sisa misalnya, ada sisa dikit, ya boleh. Kemudian orang yang keselak, kalau nggak cepet-cepet minum bisa mati.
Tapi di warung ketika berhenti motor, yang ada cuma warung tua. Aduh, gimana nih? Tapi kalau jarak semenit saya nggak minum, mati ya. Akhirnya dia minum, boleh. Seukuran menghilangkan keselaknya itu. Janganlah minum 1 gelas, habis itu ternyata enak, Pak, nambah lagi. Jangan. Mantep Pak, katanya ini, ayolah. Gak boleh. Yang terakhir, yang ketujuh adalah takhfif takbir. Apa itu takhfif takbir? Keringanan dengan perubahan. Contoh, dalam sholat normal mah nggak boleh sembarangan hadap kanan, hadap kiri. Harus menghadap kiblat. Oh, dalam Sidatul Khauf mah susunan sholat. Nah, seperti sholat normal itu boleh. Nazam sholatnya, susunan sholatnya itu sesuai dengan situasi dan kondisi.